Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karenanya, sebelum kita merenungkan, mendalami kebenaran firman-Nya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, saatnya Tuhan kami bersama hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar dalam kasih Tuhan kami dapat mengerti akan kehendak-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan setiap hari kami. Demikian juga bagi hamba, mampukan Tuhan untuk dapat menguraikan firman-Mu dengan benar, dan biarlah kasih Tuhan menyertai senantiasa kami semuanya. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini sebagaimana firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 13. Ayatnya yang ke-8 hingga ke-13. 1 Korintus pasal 13 ayat 8 hingga ke-13. Mari sambil berdiri kita bersama mendengarkan pembacaan ini. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi kita nanti akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu, kenal dengan teh botol Sosro? Pasti semua kita kenal. Apa slogan dari merek dagang ini? Apapun makanannya, minumnya, pasti teh botol Sosro. Betul kan? Nah, ini sebenarnya merek dagang. Padahal kalau kita makan di mana, di rumah makan, di warung dan sebagainya, kita mungkin pesan teh botol, tapi belum tentu merek Sosro. Tapi sudah dimunculkan image dan memang tertanam pada banyak orang merek itu. Betul kan? Kalau kita makan juga, kita mau minum air mineral, apa kita bilang? Kita bilang minta aqua. Padahal belum tentu yang dikasih oleh penjualnya adalah merek Aqua atau yang disajikan adalah merek Aqua, bisa merek Club, Le Mineral atau apa saja. Tapi sudah sebutan Aqua itu sudah melekat dalam diri kita. Kalau air mineral pasti Aqua, padahal belum tentu. Nah itu image yang muncul. Kalau mau minum teh botol pasti bilangnya Sosro. Kalau minum air mineral pasti bilangnya
Aqua. Merek dagang ini membuat semacam menjadi ya trademark gitu ya, atau merek sesuatu yang berkesan dalam diri masyarakat. Nah, kekristenan oleh Paulus juga mau digambarkan seperti itu. Kalau orang lihat atau dengar ada orang Kristen, ada keluarga Kristen, ada bapak, ibu yang Kristen, warga gereja, maka Paulus katakan yang harus ada dalam benak orang banyak adalah, oh itu keluarga yang mengasihi. Oh itu keluarga pribadi yang selalu melakukan kasih. Itu yang Paulus mau katakan kepada orang-orang di Korintus. Kasih itu apa? Kasih itu ayat 4-7 katakan. Kita lihat, saya bacakan ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Artinya apa Bapak Ibu? Paulus mau katakan kepada orang di Korintus bahwa kalau orang lain bertemu dengan kalian sebagai orang Kristen, maka yang muncul dalam diri orang-orang tersebut adalah, ini keluarga yang baik. Ini Bapak Ibu yang sopan. Ini saudara-saudara yang tidak sombong. Kenapa? Karena mereka melakukan kasih. Itu harus ada dalam diri orang-orang banyak di sekitar mereka. Karena mereka harusnya selalu melihat orang Kristen selalu melakukan kasih. Bapak Ibu, Paulus mengatakan ini, menasihatkan ini kepada orang di Korintus, jemaat di Korintus. Karena Paulus mau ini ada dalam diri mereka. Betul-betul mereka hayati ini. Karena kehidupan di kota Korintus yang begitu banyak tantangannya Ibu Bapak. Seringkali membawa warga jemaat juga terpengaruh dalam kehidupan yang mementingkan diri sendiri. Mencari segala sesuatu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Siapa kuat, dia menang. Siapa punya modal, dia akan berkuasa. Itu yang muncul dalam prinsip masyarakat Korintus dan mempengaruhi kehidupan jemaat. Minggu lalu kita membaca, mereka kumpul makan-makan. Yang kaya makan sendiri sampai mabuk, yang miskin gigi jari karena tidak dapat makanan. Itu yang terjadi, tidak ada nilai kasih dalam diri mereka. Seharusnya ketika kasih benar-benar diterapkan dalam kehidupan setiap harinya, maka itu akan menjadi melekat bagi orang-orang di Korintus tentang jemaat. Ketika kasih dilakukan dengan sungguh, dengan sepenuh hati oleh anak-anak Tuhan di Korintus, maka itu akan menjadi kesan yang sangat kuat bagi masyarakat tentang mereka. Dan bukankah itu menjadi suatu kemuliaan bagi nama Tuhan? Melakukan kasih harus menjadi satu merek yang dipegang, yang menjadi satu tuntunan bagi masyarakat terhadap orang Kristen. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus katakan semua bisa hilang. Ayat 8 katakan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Artinya bahwa hal-hal yang ada di dalam kehidupan kita dalam pelayanan itu bisa saja selesai, bisa tidak ada lagi. Tetapi kesan bahwa kasih itu ada dalam diri anak-anak Tuhan, itu tidak boleh hilang. Itu harus tetap ada dalam diri masyarakat. Dan itu menjadi satu motivasi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ketika hidup dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana kita dalam kehidupan kita? Apakah kita juga sudah menjadikan kasih sebagai satu motivasi dalam setiap langkah, perbuatan, tindak tanduk pikiran kita? Apakah kita
Sebagaimana ayat 4 sampai yang ke-7 sebagai uraian Paulus tentang apa itu kasih. Ayat 4 dan 7 Bapak Ibu tidak perlu pakai tafsir dan sebagainya. Letterlah saja Bapak Ibu lihat kalimatnya dan lakukan. Itu sesuatu yang sudah sangat besar. Saya lanjutkan ayat kelima. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini contoh. Apakah kita dalam bersikap, apakah kita juga dalam bertindak kepada setiap orang di sekitar kita? Kita pancarkan ini. Apakah kita selalu berkata-kata dengan baik dengan orang-orang di sekitar kita? Mau atasan atau mau bawahan atau mau orang-orang yang di lingkungan kita. Apakah kita lakukan perkataan kita, ucapan kita dengan penuh kesopan santunan? Atau siapa saya, siapa kamu? Lalu kita bicara dengan kata-kata yang tidak baik. Ini contoh sederhana saja. Paulus mau menasihatkan jemaat di Korintus dan kiranya ini menjadi nasihat buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita mau menjadi anak-anak Tuhan, maka motivasi dalam perbuatan tindak langkah kita adalah didasarkan pada kasih. Apa yang kita mau lakukan bukan untuk kepentingan saya. Saya lakukan dengan sopan. Saya lakukan dengan sikap yang murah hati. Saya tidak lakukan dengan marah-marah. Apa yang saya lakukan, saya tidak akan bersuka cita kalau itu dilakukan dalam ketidakadilan. Saya akan bersuka cita kalau saya lakukan dalam keadilan. Itulah motivasi kasih yang seharusnya ada di dalam kehidupan kita juga, ibu bapak saudara. Sebagai suami, sebagai istri, apakah rumah tangga kita jalankan dalam semangat kasih Tuhan dalam kehidupan kita? Suami dalam menyampaikan keinginannya tidak arogan. Mentang-mentang suami, kepala rumah tangga lalu ngomongnya kasar sesuka hatinya, memaksakan kemauannya. Atau sebaliknya istri, menuntut dengan apa yang dia mau, tidak melihat pergumulan pekerjaan suami, apa yang menjadi sesuatu yang berat di dalam suami, yang penting mauku apa harus ada. Gitu kan? Kalau suami dan istri boleh menampilkan saling kepedulian, perhatian, sikap dan tindak langkah yang dilakukan oleh suami istri didasarkan pada kasih. Bapak Ibu, itu akan terpancar pada anak-anak. Dan keluarga itu akan menjadi keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Orang akan melihat, wah keluarga ini betul-betul menjadi keluarga yang saling mengasihi, baik. Kenapa? Karena terlihat bagaimana suami atau istri saling memperlakukan pasangannya. Penuh kasih, penuh cinta. Orang tua kepada anak-anaknya. Dan itu mempengaruhi relasi saudara bersaudara di antara anak-anak. Dan ingat ibu bapak, kalau semangat kasih itu ada dalam keluarga, maka keluarnya ke temannya, ke sahabat dari anak-anaknya, ke tetangga kita kanan kiri, akan juga terpancar. Kalau di dalam rumah kehidupan menjadi penuh kasih, ingat, keluarnya juga pasti akan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Sehingga orang-orang di sekitar kita akan melihat, oh keluarga ini adalah keluarga yang betul mengasihi Tuhannya. Sehingga kalau orang-orang lihat orang Kristen, keluarga Kristen, bapak ibu anak yang orang Kristen, maka ada dalam benak mereka, itulah orang-orang yang penuh kasih, yang patut dicontoh sikap dan perilakunya. Ibu bapak, ingat, yang paling dihargai oleh semua manusia dan pastinya adalah oleh Tuhan adalah ketika kita boleh menunjukkan eksistensi diri
yang memberi arti kepada orang-orang di sekitar kita. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau ada kasih di dalam hati dan diri kita. Karena kasih, kalau pakai istilah awal tadi, itulah merek dagang. Itulah merek, itulah kesan yang harus muncul dari sosok anak-anak Tuhan. Kalau orang Kristen, kalau ada orang melihat orang Kristen, maka yang harus muncul dalam benak mereka, enak loh dekat dengan orang itu. Keluarga itu, karena mereka selalu hidup dengan damai, penuh kasih, nggak pernah berantem, nggak pernah bikin ribut, selalu belajar mengerti orang lain, penuh dengan kata-kata yang baik kepada sesama. Bapak Ibu, ayat 13 menutup penjelasan Paulus. Ia katakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sekali lagi, kasih harus menjadi motivasi utama di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Dan jadikanlah itu kekuatan yang utama, motivasi yang utama di dalam kehidupan kita, perilaku kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.